Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal khalqa ala itlaq. Fatiris samawati wal ardi wa basimil arzaq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu malikul mulk. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uutsu li tatimmi makarimil akhlaq. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumid talaq. Rabbana atina fid dunya hasanah. Allah wa fil akhirati hasanah. Wa qina adzaban nar. Sadaqallahul azim. Innahu huwas samiul alim. Seluruh para kiai, ulama, habaib, ustadz yang saya takzimi fatwa-fatwanya, Bapak Ketua Takmir dan seluruh jajaran pengurus dan adik-adik remaja masjid yang saya banggakan, segenap hadirin, hadirat, keluarga besar NU Banyuwangi yang saya banggakan dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang hadir pada malam hari ini, saya doakan sepulang acara nanti langsung dikerojok rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan rezekinya bisa untuk melunasi hutang kita. Amin. Yang masih sakit-sakit di kaki, saya doakan asam auratnya hilang. Yang sakit perut saya doakan senepnya hilang. Amin. Yang sakit kepala saya doakan pusingnya hilang. Yang sakit gigi saya doakan masa giginya hilang. Mudah-mudahan semua dijadikan Allah orang yang selamat, yang beruntung, yang bahagia, kaya dunia sampai akhirat. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak yang berangkat ke masjid ketetesan air hujan, saya doakan air hujan yang menempel di badan, di baju kita menjadikan sebab nanti di hari kiamat bisa mendinginkan panas nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wali salamati dinina wa dunyana wa ukhrona
binniyatid du'a wal qabul bijahi rasul wa ala niyatina wa ala niyatikum wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Khususan wali kulli niyatin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah pengajian malam hari ini, anak-anak keturunan kita semua, kedua orang tua kita, baik yang masih sehat maupun yang telah wafat, wabil khusus jamaah semua yang masih sedang sakit, mudah-mudahan diberikan Allah obat kesembuhan secepatnya. Wabil khusus Habib Mahdi Hasan, mudah-mudahan sehat panjang umur, dan para habaib kiai ulama semuanya. Wali kulli niyatin, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin semua, lana walahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salasu da'awatin la yustajabu lahunna la syakka fihinna. Da'watul madlum wa da'watul musafir wa da'watul walid ala waladi. Al hadits au kama qala. Tiga macam orang, apabila orang tiga ini berdoa, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah, doanya tidak pernah diragukan oleh Allah, pasti dan pasti doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Nabi tiga macam orang yang berdoa yang kau maksud? Nomor satu, orang yang berdoa, doanya tidak pernah ditolak oleh Allah adalah da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya atau doanya orang tersiksa. Nomor dua adalah da'watul musafir, doa orang yang musafir, doa orang yang bepergian. Yang nomor tiga adalah da'watul walid ala walad, doanya orang tua yang mendoakan anak-anak. Tiga macam doa yang senantiasa doa itu diterima langsung oleh Allah, tidak pernah ditolak, tidak pernah diragukan. Kata Nabi, nomor satu adalah da'watul madlum, doanya orang yang teraniaya, doanya orang yang tersiksa. Ini pasti dikabulkan oleh Allah. Orang tersiksa karena apa, Pak? Orang tersiksa karena difitnah, dicemooh, dihina, diadu domba, disakiti dengan lesan, disakiti dengan tindakan, atau dianiaya dengan segala macam cara. Orang itu padahal tidak melakukan, maka itu kategori orang yang teraniaya, tersiksa.
Orang yang tersiksa semacam ini, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk saya ini termasuk orang yang tersiksa. Termasuk saya ini orang yang teraniaya. Lah kok bisa begitu, Pak? Lah kok bisa? Bisa. Kenapa? Karena mulai pagi sampai sore belum makan sama sekali. Berarti teraniaya. Doa saya dikabulkan oleh Allah. Terutama jamaah Baitur Rahman, terutama warga Banyuwangi dan sekitarnya. Ayo kita ngomong, ayo kita berbicara, dihati-hati. Jangan sampai lawan bicara merasa tersinggung, merasa tersakiti, atau merasa teraniaya. Jangan, dihati-hati kalau kita sedang bertutur kata. Terutama lagi jamaah Baitur Rahman, saya minta yang kompak, yang bersatu, jangan mau diadu dom, jangan mau dipecah belah, jangan suka mencari kesalahan orang lah, jangan suka menjatuhkan, jangan suka fitnah menfit, apalagi adu dom, apalagi rasan-rah alias dodol omong. Ketemu jamaah yang lain, ketemu tetangga, saya minta kalau bisa mesem, jangan sampai pencap-pencap, jangan sampai pelerak-plerok, pecical-pecicil, peco-peco. Kalau kita hidup di tengah masyarakat, ada orang suka menfitnah, suka adu domba, suka mecah belah kerukunan, jual omongan ke sana ke sini, memang orang itu mulutnya rusak, hatinya busuk, bibirnya minta disop, biasanya yang senang jual omongan adalah wanita. Yang kompak, yang rukun. Bukankah kita ini sesama Islam, sesama Muslim itu adalah saudara? Untuk apa kita menjatuhkan, menfitnah, mengadu domba? Ngomong, bicara yang enak, menyejukkan hati. Jangan sampai melukai perasaan hati orang lain. Kalau ada orang lain terluka karena dia tidak merasa melakukan, tidak merasa berbuat, maka itu orang yang terfitnah. Doanya dikabulkan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhawaikum. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha
wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin satu dan orang mukmin yang lain itu adalah saudara. Islam satu dan Islam yang lainnya itu adalah saudara. Maka kalau bisa yang rukun, yang damai, kalau bisa ditingkatkan takwanya. Kalau kita wa aslihu baina akhawaikum, mau rukun mau damai, tidak saling mencari-cari kesalahan, menjatuhkan, menfitnah, rukun kompak, la'allakum turhamun, insyaallah akan mendapat nikmat rahmat dari Gusti Allah. Gusti Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi yang nomor satu, doa yang senantiasa didengar, dikabulkan oleh Allah adalah doanya orang yang teraniaya, tersiksa. Nomor dua, doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah, tidak pernah ditolak, tidak pernah diragukan, adalah doanya orang yang bepergian, doanya orang yang musafir. Musafir itu bagaimana, Pak? Musafir nikuti yang sing medal dugi ngriya, niat silaturahim, tujuannya suci, itu musafir. Ten pundi, Pak? Probolinggo, Pasuruan, Malang, Surabaya, Lamongan, Gresik, Madura, Kediri, Blitar, untuk mendatangi teman, handai taulan, saudara, musafir, silaturahim. Itu doa. Doanya orang bepergian dikabulkan. Apalagi doanya orang-orang yang ziarah wali, wali 3, wali 5, 7, 9, ziarah wali, itu doanya dikabulkan oleh Allah. Nopo malih dongane wong ziarah nanggene Mekah umroh, Madinah umroh, atau niat ziarah Mekah Madinah, niat haji. Wah, doa mulai awal sampai akhir, sampai pulang dikabulkan. Bahkan sampai pulang dari haji itu diikuti malaikat, 40 malaikat. Doanya senantiasa diamini malaikat. Mone wong umroh, dongane wong haji dikabulno. Bapak-bapak, ibu-ibu sing dereng-dereng umroh, ibu-ibu, bapak-bapak sing belum umroh, belum haji, ingin apa ingin? Sing jawab mek bapak-bapak atau ibu-ibu kurang semangat. Sing dereng-dereng haji, dereng umroh, kepingin apa kepingin? Kepingin toh. Lah kok gak budal-budal? Ngentasi duit, ngentasi harta, tunggu uang. Dang budal. Mulai berangkat dari rumah sampai ke tanah suci, sampai kembali ke rumah, doanya dikabulkan. Wong ziarah wali, kirim doa ke wali-wali itu dikabulkan doanya oleh Allah derek. Tapi terutama kalau ziarah ke wali-wali, jangan mulai masuk mobil sudah menabung dosa. Nabung dosa ya napa Pak nabung dosa? Contohnya ngeten. Ziarah niku kula tingali
mulai kena dosa. Bloke Mbak Yeti, Mbak Yeni, Mbak Endang, Mbak Tuti, Mbak Nia, Mbak Dia, Mbak Rizka, wape tumbak no motor Panther, tumbak no motor Pajero, tumbak no mobil Fortuner. Tapi bloke Yuti, Yusri, Yuja, Yunem, Yutun, tumbak no Mikrolet. Ini mulai berangkat, mulai nabung dosa. Jangan, ojo beda-beda no. Semua itu di hadapan Allah sama. Terus mari ngono masuk kendaraan. Kalau bisa mulai masuk kendaraan ziarah-ziarah, perbanyak baca sholawat, istighfar, perbanyak doa, bahasa Arab, bahasa Jawa, bahasa Madura. Yang penting doa. Jangan mulai masuk kendaraan, mulai menabung, nambah dosa. Contohnya, biasanya ada yang bawa kue, bawa nasi, dikeluarkan, dimakan bersama. Itu mulai komentar. Masalah, kue kecil-kecil dikasihkan orang. Gini kalau goreng bagaimana cara, mana sih bagaimana cara, ngentas bagaimana? Kue kecil-kecil ini kok dikasihkan orang. Gini kok dikasihkan orang, gini kok enak ya dimplok lu. Loh, dikasih kue, dikasih buah, dikasih nasi, tidak usah dikomentari. Tuas nambah-nambah dosa. Yang hebat itu bapak-bapak itu. Bapak-bapak niku dikei jajan piro-piro, kei kue piro-piro, kei buah piro-piro, gak tahu komentar. Ono jajan sak piring metu, rong piring metu, telung piring metu, langsung amblas. Kano komentari le bapak-bapak, langsung teh. Iku hebat itu. Nah, kalau kita silaturahim semacam itu, pokoknya niatnya suci silaturahim, doanya dikabulkan Allah. Tapi kalau doa, kalau tidak silaturahim, keluar ke Surabaya maksiat Pak, ya tidak dikabulkan. Contohnya Pak, contohnya keluar ke maksiat, contoh keluar maksiat. Tenandi Pak, tenandi Cak, nang Surabaya, nang mekonco tak, gak nang medulur gak, nadi silaturahmi, dek di Gang Doli. Gang Doli, gang odol-odol. Lalek ning ngono ya gak dikabulno, wong itu niat maksiat. Tapi kalau niat silaturahim, ziarah nang Ngampel, ziarah ke rumah saudara, wah, mulai berangkat sampai pulang doanya dikabulkan Allah. Allahumma. Yang nomor 2. Yang nomor 3, doa yang senantiasa dikabulkan oleh Allah. Doa tidak pernah ditolak oleh Allah adalah doanya orang tua mendoakan anak. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Sulaiman pernah dapat berita dari Allah. Nabi Sulaiman, kalau kamu ingin tahu tanda kebesaranku Allah, cobalah kau berjalan di tepi laut, niscaya kau akan menemukan tanda kebesaranku di sana. Inggih sendika dawuh. Pas gulagu Nabi Sulaiman mangkat epeng kirtasik ternyata. Nyare benyare tanda kebesaran Allah ini kan apa? Bahasa Inggris nih. Menene Nabi Sulaiman keluar rumah mengajak bala tentara jin, manusia,
hayawan, diajak semua untuk melihat tanda kebesaran. Melaku di pinggir segoro, di pinggir laut, ternyata tidak menemukan apa-apa. Akhirnya Nabi Sulaiman memanggil Jin Ifrit. Jin Ifrit mrene. Nggih Nabi. Coba saiki kelilingon di pinggir tasik, di pinggir segoro. Ada kejadian apa yang aneh yang mau ditunjukkan Allah kepada kita semua? Sendiko dawuh. Akhirnya Jin Ifrit itu keliling laut di pinggir dunia, tidak ada kejadian apa-apa. Lapor Nabi, boten wonten kedadian napa-napa. Lek ngono kon slulupo nyelam, carilah di dasar laut, di dalam laut ada kejadian apa. Nggih Nabi, selulup jin mlebu jero banyu. Mentas. Boten wonten napa-napa. Ya wis. Akhirnya Nabi Sulaiman merintahkan Perdana Menteri namanya Asif bin Barkhia. Asif, kau seorang waliullah. Cobalah kau berdoa kepada Allah. Kira-kira apa tanda kebesaran apa yang akan ditunjukkan oleh Allah kepada kita semua. Asif bin Barkhia ndonga, berdoa dan berdoa. Akhirnya di tengah-tengah lautan muncul sinar. 1 meter, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Sinarnya tambah tinggi, tanggal tinggi. Terus dari laut, tengah-tengah laut muncul sinar. Sampai tembus ke langit. Barang sinar itu tembus ke langit, dari dalam laut, dalam air muncul kubah masjid. Kubahnya masjid muncul, terapung di atas air. Manten-manten kubah niku bergerak, minggir, mendekati Nabi Sulaiman. Akhirnya dilihat Nabi Sulaiman, kubah itu ada pintunya 4. 1 pintu terbuat dari emas, 2 terbuat dari mutiara, 3 terbuat dari jamrud. 4 pernak-pernik campuran, indah sekali. Keempat pintu kubah itu tertutup rapat, dibuka oleh Nabi Sulaiman. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ternyata di dalam kubah yang tertutup rapat, pintunya rapat itu, ada seorang pemuda yang sedang sholat. Aneh. Ada pemuda sholat. Kubahnya berada di dasar laut. Sampai selesai sholat ditunggu. Kemudian Nabi Sulaiman, assalamualaikum wahai pemuda. Waalaikumsalam. Jenengan sinten nak? Kulo Abdullah, kulo hambanya Allah. Panjenengan sinten Tuhan? Aku Nabi Sulaiman. Wonten dawuh napa Nabi Sulaiman? Gak ngonone nak. Sampean kok iso urip di jero kubahe, di dalam kubah masjid. Kubah itu berada di dasar laut. Sampean duwe ilmu apa?
Sampean punya wiritan apa? Boten gadah. Cek tak iling-ilingan. Diingat, paling ngak kada cek tak kesusu. Ben andi wirid napa? Ben andi kebiasaan. Punten Nabi kula tak gaduhan sekali. Iling-ilingan. Akhirnya pemuda itu. Nggih Nabi. Waktu hidup di kampung, saya hidup di kampung mempunyai orang tua. Setelah itu suatu saat ibu saya sakit stroke, ndak bisa apa-apa. Makan harus disuapi, mandi harus dimandikan, ganti pakaian. Setiap pagi ibu saya mandikan. Setelah saya mandikan, saya gosok, saya sabun, saya bersihkan, kemudian saya gendong kembali. Saya ganti pakaian, saya ganti jarinya, saya sisir rambutnya. Kemudian saya jemur. Kemudian sambil saya suapi, terus begitu. Itu selama 50 tahun ibu saya sakit. Selama 50 tahun ibu saya sakit. Kemudian ibu saya meninggal. Sebelum meninggal ibu saya itu berdoa kepada Allah, ya Allah, anak saya laki-laki yang soleh ini, tolong ya Allah, berilah umur yang panjang, biar umur panjang untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kata Nabi Sulaiman, subhanallah, doanya orang tua dikabulkan. Allah nak, sekarang umurmu berapa? Boten semerap Nabi, umur kula pinten. Loh, lah umurmu kira-kira piro? Lah nggih kula boten semerap. Wis saiki kon waktu nalikane di kampung. Kon urip zamane sapa? Kula waktu di kampung niku urip zamane Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah. Nabi Ibrahim sampai aku Nabi Sulaiman jaraknya sekitar 1600 tahun. 1600 tahun jarak, tapi sampean umur sampean 1600 tahun lebih. Sik ketok enom, ketok ganteng, kulite kenceng, rambutnya ireng, kaya Pak Sentot iku. Masya Allah nak. Dongane wong tua dikabul nambe Allah nak. Saiki sampean duwe wadifah, duwe wiritan, duwe kelakuan apa? Boten gadan. Sampean ingat-ingat dulu. Oh nggih, mantun ibu kula sedo. Ayah saya jatuh sakit. Setelah ayah saya sakit, seperti sakitnya seperti ibu, ndak bisa apa-apa. Mandi saya mandikan setiap hari, sore, pagi, sore. Pakaian saya ganti. Kemudian rambut saya sisir rapi, saya jemur, saya bawa keluar, saya gotong keluar. Tiap hari begitu, kira-kira sakitnya itu 20 tahun. Setelah sakit 20 tahun, ayah saya meninggal. Sebelum ayah saya meninggal, ayah saya berdoa, ya Allah, anak saya yang soleh, yang taat kepada orang tua, aku mohon supaya anakku ini waktu ibadah tidak diganggu oleh makhluk halus. Subhanallah, doanya orang tua dikabulkan oleh Allah nak. Terbukti jin ifrit saya suruh selulup nyelam ke laut, ke dasar laut, kubah semacam ini tidak kelihatan, jin tidak kelihatan. Apalagi mendekat tidak bisa, apalagi sampai masuk ke dalam kubah, mengganggu kau beribadah. Doanya dikabulkan Allah.
Terus ceritanya bagaimana, nak? Kamu kok bisa masuk ke dalam gua? Masuk ke dalam kubah seperti gua ini. Ceritanya bagaimana? Ngeten Nabi. Ibu saya wafat, ayah saya wafat, saya sumpek susah. Keluar dari rumah sambil membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar qul wow. La ilaha illa anta. Kula waca terus. Sambil wiritan, sambil baca saya jalan sampai ke tepi laut. Di tepi laut itu ada kubah yang pintunya terbuka. Seolah-olah badan saya didorong oleh malaikat dari belakang. Saya masuk kubah. Kemudian saya masuk, pintunya tertutup. Kemudian tuh kubah itu bergeser. Sudah tidak tahu kemana arahnya. Kubah itu tertutup, baru sekarang terbuka pintu. Subhanallah. Nggih. Saiki sampean kepingin mulai bareng nang kampung ambek aku. Otabe sampean terodi mulai dalam kubah gak diintot retan. Pemuda niki jawab, Nabi, biarlah saya ingin hidup di dalam kubah terus seterusnya sampai Allah mentakdirkan kematian saya di dalam kubah. Ya wis nak lek ngono. Salaman. Nabi Sulaiman keluar dari kubah itu, nutup pintunya, bergeser ke belakang. Subhanallah, ya Allah, inikah tanda kebesaranmu yang akan kau tunjukkan kepada aku, kepada umatku, ya Allah. Aku terima tanda kebesaranmu, ya Allah. Niki kisah cerita doanya orang tua dikabulkan anak. Doanya orang tua mendoakan anak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mila saka menika ibu-ibu, kuwabe bapak-bapak, kalau berdoa mendoakan anak itu yang baik-baik. Jangan yang jelek-jelek. Ma, aku minta uangnya, Ma. Ma minta uangnya, Ma. Ma minta uang, beli es, beli kue, Mama medit, cerai. Kikir. Ma, ibunya berdoa. Mama belum belanja sama sekali. Mama belum beli kue, belum beli sayur, belum beli nasi. Kamu sudah beli jajan, beli kue. Sudah 25.000. Sana kamu pergi sana. Ayam, ular, kontol, mentok, pedes, harimau. Loh, jangan begitu. Tidak boleh. Itu mendoakan. Sampai anak dikatakan, pergi sana kamu, pedes, ingkong. Oh, itu doanya orang tua, mendoakan anak jelek. Kalau kita mendoakan anak kera, ingkong, itu kelakuannya seperti itu. Boleh kalau kita marah berdoa, tapi doanya orang tua yang baik. Doanya orang tua yang baik apa ada, Pak? Ada. Orang mana? Banyuwangi. Kalau mendoakan anaknya, Bu, Ibu, aku nyuwun duit ya, Bu. Bu, aku nyuwun duit ya, Bu. 5.000 gitu es. Bu, 5.000 gitu es. Ibu medit. Ibu berdoa. Ya Allah ya Rabbi. Ibu gurung belanja babar blas. Kamu beli kue, beli jajan sampai 25.000. Minggat pergi keluar kamu. Presiden. Insya Allah doanya orang tua mandi jadi presiden sungguhan. Kalau tidak jadi presiden mungkin jadi wakil presiden. Wakil presiden tidak jadi mungkin menteri-menteri. Menteri tidak jadi gubernur. Gubernur tidak jadi mungkin wali kota, bupati. Bupati wali kota tidak jadi mungkin camat, kepala desa. Kepala desa tidak jadi mungkin satpam. Doanya orang tua dikabulkan oleh Allah. Makanya kita semua anak-anak yang masih punya orang tua, ayo kita berbaik, berbakti kepada orang tua sendiri, kepada mertua, itu orang tua kita. Berbuat baik, jangan dibeda-bedakan. Kadang anak sekarang beda-bedakan kalau orang tua sendiri datang. Nak, assalamualaikum nak, sama
Aduh ayah, aduh ibu. Alhamdulillah. Orang tua nginep di situ hari pertama kasih rawon. Hari kedua soto. Hari ketiga kari. Hari keempat campur. Hari kelima gado-gado. Hari keenam krengsengan. Hari ketujuh tahu lontong ketoprak. Wah, campur-campur. Kalau orang tua sendiri nginep senang. Tapi kemudian mertua datang. Nah, assalamualaikum. Nah, assalamualaikum. Aduh ibu. Ditinggal lari ke belakang. Salaman nak, tanganku kotor, tanganku kotor, tanganku kotor. Jak salaman kotor. Mertua nginep di situ hari pertama kasih telur. Hari kedua nginep makannya kasih telur. 3 hari ketiga kasih telur. Hari keempat makannya telur. Hari kelima makannya telur. Hari keenam telur. Ketujuh tetap telur. Akhirnya orang tua, mertua pamit. Nah, aku tak boleh, aku pulang. Aku susu bu. Iya, lek ini terus-terusan begini aku anggrem. Mangan telur. Nah, ini jangan membeda-bedakan. Sing apik nang kene wong tua, sing apik nang maratuwa. Insya berbakti. Yang kedua, jangan sampai lupa kita bersedekah. Ke orang tua, ke mertua bersedekah, berbakti, sedekah. Yang ketiga berdoa. Jangan sampai. Wakhfid lahuma janahan dulli minar rahmati wa qurrab birhamhuma kama rabbayani shaghira. Doakan orang tua, berbakti, bersedekah, berdoa. Man barra walidayhi tubalahu fazadallahu fi umrih. Siapa anak berbakti, berdoa, bersedekah kepada orang tua, maka lihatlah itulah seuntung-untungnya anak. Sak bejo-bejone arek sing berbakti nang wong tua. Fazadallahu fi umrihi, anak yang berbakti kepada orang tua, mertua akan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Birru abaakum tabirrukum abnaukum. Sing api rek nang kene wong tuamu. Kalau kamu baik sama orang tua, nanti kau menikah punya anak, anakmu, mantumu akan baik sama kamu. Tapi kalau mulai sekarang kamu berani memukul, berani membentak, berani menganiaya, berani menyakiti badan orang tua mertua, tidak ngereken sama ayah ibu, tunggu. Nanti kau menikah punya anak, hutangmu akan disaur oleh anakmu. Anakmu akan lebih jahat, lebih kereng, lebih sadis, berani mukul, berani ngusir, berani bentak kamu, tidak ngereken, tidak pernah sedekah. Persis apa yang kau lakukan sekarang. Rungokno kupingmu. Sing apik nang kene wong tuwa, anak-anak kita akan baik pada kita. Allahumma. 3 macam orang kalau berdoa, doanya senantiasa didengar, tidak pernah ditolak oleh Allah. Nomor 1, doanya orang yang teraniaya. Nomor 2, doanya orang yang bepergian. Nomor 3, doanya orang tua mendoakan anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita dan kita semua dijadikan Allah keturunan yang soleh dan solihah. Dijadikan Allah orang dan anak yang gemar sholat berjamaah, mengakhiri hidup dengan husnul khotimah di akhir zaman, di hari kiamat nanti, bareng-bareng Rasulullah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Sholli
وسلم دائما على أحمد والآل والأصحاب من قد وحد والآل والأصحاب من قد وحد monggo sholli wa sallim dan ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashab. Setiap malam Jumat ahli kubur pulang ke rumah, minta dibacakan doa walau Al-Quran satu kalimat. Kalau tidak dibacakan menangis terpatah-patah, kembali ke kuburan berpangku tangan keadaan susah. Sholli iman ala mada sholli iman wal ali wal ashabi bang wal ali wal ashabi bang. Sungguh kau keterlaluan anak keturunanku, kamu tidak malu nak menghabiskan warisanku. Andai aku bisa kembali ke alam dunia itu, akan aku ambil hartaku yang masih di situ. Sholli wal ali wal ashabi man qad ashabi man qad. Dulu kamu kecil nak, aku yang merawatmu. Sekarang kamu besar nak, durhaka padaku. Ya kalau begitu nak, ingatlah doaku. Tidak lama lagi kamu akan dibalas anakmu. Sholli sholli daiman ala wal ali wal wal ali wal ashab. Sungguh kau keterlaluan padaku yang di kuburan. Tangisku
menjerit-jeritna karena dapat siksaan. Seberat apakah nak jika Fatihah kau kirimkan menuju ke ruhku, karena bisa meringankan. Sholli ala mada sholli wa sallim daiman ala mada wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah semua dosaku. Amin. Ampuni juga dosa kedua orang tuaku. Amin. Ya Allah ya Tuhanku, matikan aku dalam rahmat-Mu. Mati husnul khatimah adalah mati pintaku. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Amin ya Allah, amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, nama saya Zainur Rozikin. Zainur Rozikin. Nama panggilan akrab sehari-hari adalah Zen. Zen, Zen. Jadi bapak-bapak, mas-mas, jangan panggil saya Yai Zen, Ustadz Zen, Gus Zen, Bindoro Zen. Jangan. Panggil apa? Panggil aja Pak Zen, Pak Zen, Pak. Bapak-bapak, mas-mas, panggil Pak Zen. Ibu-ibu, mbak-mbak, panggil saya Mas Zen. Rumah saya di Kota Malang, Jawa Timur. Kalau ke arah Malang, silakan mampir ke rumah saya, insya. Tapi sebelum mampir ke rumah, telepon dulu biar ketemu. Kalau enggak telepon, jarang ketemu. Pagi jam 7 sampai jam 5 sore, saya jadi dosen, jadi pegawai negeri, ngajar di kampus. Kalau langsung saya enggak ketemu, kalau telepon insya Allah ketemu. Nomor telepon saya diingat-ingat, 081 333 999 111. 081 333 999 111. Bahasa Inggrisnya, bahasa Inggris Pak, 081 333 999 111. Bahasa Arab Pak, bahasa Arab, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya sifir samaniyah wahid. Salasah, 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 tis'ah, tis'ah, tis'ah. Wahid, wahid, wahid. Bahasa Jerman Pak, bahasa Jerman. Bahasa Jermannya ngocak cara Jerman, kosong belu setung. Telo, telo, telo. Sanga, sanga, sanga. Setung, setung, setung. Ada, oh iya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.